Tapi syukurlah semuanya selesai dengan cepat. Sambil memunggungi langit ungu, Konoe kembali ke kastil dan menggumam pelan sembari menyapu bersih monster-monster yang tersisa. Dia mengembuskan napas lega karena pemimpin monster tadi hanyalah kelas bencana biasa. Seandainya yang tadi muncul adalah kelas malapetaka yang setingkat lebih tinggi, atau kelas bencana yang memiliki sihir origin, individu yang bisa menggunakan kekuatan spesial, maka urusannya tidak akan selesai semudah ini. Jika tipe kekuatannya tidak cocok, bahkan seorang adep pun harus bertaruh nyawa untuk melawannya. Dan meski tipenya cocok, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar membunuhnya. Yah, tentu saja monster seperti itu sangat jarang ada. Muncul 1 ekor saja dalam setahun di seluruh dunia sudah termasuk banyak. Tapi konon luapan dungeon kali ini berskala 10 tahun sekali. Jadi, meski kemungkinannya rendah, hal itu tetap bisa saja terjadi. Beruntung. Tidak, lebih tepatnya tidak terlalu apes, pikir Konoe. Telnerika. Konoe sama. Setelah membereskan sisa-sisa monster, Konoe bertemu kembali dengan Telnerika. Gadis itu tadi sedang menangis di samping jasad seorang ksatria wanita yang tewas di dekat gerbang teleportasi. Namun, begitu Konoe melaporkan bahwa monster telah dibersihkan, situasi di ruang audiensi, jumlah penyintas, serta niatnya untuk segera mulai mengobati penduduk, Telnerika menyeka air matanya dan bangkit berdiri. Meski matanya bengkak kemerahan dan tatapannya penuh duka, namun, para ksatria benar-benar telah menuntaskan tugas mereka ya. Namun, dengan wajah yang penuh rasa bangga, dia membusungkan dada dan mengatakan hal itu sambil tersenyum. Konoe merasa bingung harus merespons apa melihat sosok Telnerika yang seperti itu. Dan selagi Konoe bimbang, kalau begitu ayo berangkat, saya juga akan memberikan dukungan semampu saya. Telnerika mulai melangkah. Konoe pun berjalan bersama gadis itu menuju ruang audiensi. Di sana, medan pertempuran lain telah menanti. Saat Konoe dan Telnerika tiba di lantai teratas kastil, pintu aula sudah terbuka lebar. Persiapan sepertinya sudah dimulai. Di dekat pintu masuk, meja-meja untuk pengobatan mulai dijajarkan, dan para ksatria yang bertugas tampak berlarian sambil menyeret tubuh mereka yang kelelahan. Keduanya melewati para ksatria itu dan bergegas masuk ke dalam ruang audiensi. Ah! Suara Telnerika terdengar seperti jeritan kecil. Di hadapan mereka, terbentang pemandangan yang mengerikan. Banyak orang terbaring di lantai. Aula luas yang dulunya pasti dihias dengan megah, kini dipenuhi oleh orang-orang yang terjangkit penyakit kematian. Lingkaran sihir suci telah dipasang untuk memperlambat perkembangan penyakit. Meski begitu, hampir tidak ada seorang pun yang bergerak di dalamnya. Orang-orang itu hanya bisa terbaring diam. Dengan ekspresi kosong, mata mereka hanya tertuju pada langit-langit. Samar-samar terdengar rintihan parau, teriakan penderitaan, suara-suara yang memanggil ayah atau ibu mereka. Terdengar pula suara seperti embusan angin pelan, namun itu sebenarnya adalah suara yang tidak sanggup lagi menjadi kata-kata. Meski pintu telah terbuka dan sosok adep serta Tuan Putri Telnerika telah tiba, sebagian besar dari mereka bahkan tidak menolehkan wajah. Mereka tidak menyadarinya. Sejauh mana indera pendengaran mereka masih berfungsi? Berapa banyak dari panca indera mereka yang masih tersisa? Jika diperhatikan lebih dekat, di antara barisan orang-orang itu terselip jasad yang sudah tak bernyawa. Namun, mereka bukan meninggal karena penyakit kematian. Di leher jasad-jasad itu terdapat luka sayatan. Di samping beberapa orang tergeletak pisau. Kemungkinan besar, mereka tidak sanggup lagi menahan penderitaannya. Tidak mungkin. Telnerika terkeluh, air mata baru kembali menggenang di matanya. Tapi, inilah kenyataan dari penyakit kematian. Miasma masuk ke dalam tubuh, menggerogoti raga beserta jiwanya. Tubuh yang terus membusuk akan terus terasa sakit tanpa ada waktu untuk beristirahat. Seseorang hanya bisa bergerak paling lama di tahap awal. Jika sudah lewat 15 hari seperti sekarang, normalnya mereka sudah tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuh. Setelah itu, mereka hanya akan terus menderita dan menunggu kematian menjemput. Orang-orang di sini sudah berada dalam kondisi tersebut. Sambil mengembuskan napas pendek, Konoe melangkah maju mendekati orang-orang itu. Dia memutar mananya, merajut kekuatan sihir kehidupan. Kota Silmenia, penyintas lebih dari 3.000 orang. Bagi seorang adep, ini adalah hal yang biasa. Setelah pertarungan untuk membunuh monster, kini pertarungan untuk menghidupkan manusia telah menanti. Hal pertama yang dilakukan Konoe adalah menyembuhkan para ksatria yang masih bisa bergerak. Tingkat keparahan mereka rendah,
dan kemungkinan mati mendadak juga paling kecil. Namun, Konoe memprioritaskan mereka karena dia butuh bantuan tenaga manusia. Sulit bagi Konoe untuk memeriksa kondisi dan memindahkan lebih dari 3.000 orang seorang diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengobati orang-orang yang bisa menjadi kaki tangannya terlebih dahulu. Setelah para ksatria selesai, dia mulai mengobati mereka yang tidak memiliki ketahanan fisik seperti anak-anak dan lansia. Di saat yang sama, dia juga menyembuhkan orang-orang dengan keahlian khusus, seperti pemilik kemampuan keperawatan untuk merawat orang sakit, pengguna sihir penyembuhan, pengasuh anak, hingga penyihir yang bisa mengeluarkan air atau api. Dia menjajarkan tempat tidur membentuk lingkaran di sekelilingnya, lalu melakukan penyembuhan kepada beberapa orang sekaligus. Begitu satu kelompok selesai, dia lanjut ke kelompok berikutnya. Hal itu dia lakukan berulang-ulang tanpa henti. Dia membiarkan mereka yang ahli keperawatan melakukan triase, sementara para pengguna sihir penyembuhan memperpanjang usia pasien, lalu dia sendiri melakukan penyembuhan cepat bagi mereka yang dalam kondisi kritis. Dia meminta para penyihir mengeluarkan air dan menggunakan api untuk membuat makanan cair. Para lansia yang baru sembuh pun dikerahkan untuk memberikan air dan makanan kepada mereka yang masih terkapar. Sembari melakukan itu, matahari terbenam dan bagian luar kastil diselimuti kegelapan. Suara raungan monster terdengar dari kejauhan, membuat beberapa ksatria keluar untuk berjaga-jaga. Konoe menyembuhkan beberapa orang yang kuat secara fisik agar mereka juga bisa membantu proses pengobatan. Lalu fajar menyingsing, pagi datang, dan malam kembali lagi. Orang-orang yang sudah bisa berdiri terus bergerak. Akhir dari semua ini masih sangat jauh, dan titik terangnya belum terlihat. Namun, setelah sekitar 2 hari berlalu, kota ini mulai bergerak sedikit demi sedikit. Jumlah orang yang sembuh meningkat, dan semua orang mulai melakukan apa yang mereka bisa. Mereka yang bisa bertarung pergi membantu para ksatria. Mereka yang punya tenaga pergi ke area bawah kastil untuk mencari barang yang masih bisa digunakan. Dan mereka yang pandai memasak mulai menyiapkan makanan. Anak-anak pun ikut membantu mencuci barang dan bersih-bersih. Hari ketiga datang, disusul hari keempat. Pada saat itu sempat terjadi kegemparan karena monster kelas tertinggi, Demon, mendekati kota. Konoe pun melemparkan tombak kekosongannya dari jendela, dan setelah selesai, dia langsung kembali melakukan pengobatan. Selama waktu itu, Konoe tidak istirahat sekalipun. Dia terus melakukan penyembuhan tanpa tidur dan tanpa henti. Terus menyembuhkan orang-orang di depannya. Konoe sama, bagaimana kalau Anda istirahat sebentar? Tidak perlu. Telnerika mengkhawatirkan Konoe, tapi Konoe menggelengkan kepalanya. Konoe tahu bahwa tidak masalah baginya meski tidak istirahat. Dia merasa dirinya yang sekarang bisa terus bergerak selamanya. Hal itu bukan semata-mata karena dia seorang adept. Sejujurnya, bagi adept biasa pun ini adalah hal yang mustahil. Sehebat apapun seorang adept, jika melakukan hal yang sama seperti Konoe sekarang, mananya pasti akan habis dalam waktu kurang dari sehari. Mengobati penyakit kematian membutuhkan mana yang sangat besar. Memang begitulah prosedurnya. Dan itulah alasan mengapa biaya pengobatannya ditetapkan sangat mahal. Normalnya, bagaimanapun caranya, bekerja tanpa tidur itu mustahil. Namun, alasan Konoe bisa melakukannya adalah dewa. Di dunia ini, dewa itu nyata. Dirinya benar-benar ada di sisi manusia dan bisa diajak berbincang. Itulah mengapa jarak antara dewa dan manusia sangat dekat. Sama seperti bagaimana dewa berkali-kali menyeduhkan teh untuk Konoe. Sama seperti bagaimana dirinya membuat Konoe bisa bangkit kembali. Dewa selalu menyayangi manusia dan mendampingi mereka. Oleh karena itu, jika itu adalah perbuatan baik dan hati tidak merasa malu di hadapannya, dewa pasti melihat perbuatan tersebut. Dewa melihatnya, lalu meminjamkan kekuatannya. Benar, karena itulah sejak pengobatan dimulai, bayangan dewa selalu ada di belakang Konoe. Orang lain tidak bisa melihat maupun merasakannya. Namun Konoe bisa merasakan keberadaan dirinya yang mendukungnya dengan suasana yang nyata. Dewa menyuplai mana yang sangat besar. Semangat ya, semangat. Begitu kira-kira. Sambil mengepalkan kedua tangan di depan dada dan mengepak-ngepakkan sayap putihnya, dirinya seolah berkata, "Kamu pasti bisa." Kehangatan itu terus tersalurkan ke punggung Konoe. Di hadapan dewa yang seperti itu, Konoe sebenarnya merasa sedikit kehilangan fokus karena tingkah lucu dirinya. Namun dia tetap terus bergerak sampai akhir. Hari itu, Konoe telah menyelesaikan pengobatan untuk semua orang.
Jumlah orang yang dia sembuhkan adalah 3.230 orang. 7 hari 7 malam telah berlalu sejak dia mulai melakukan penyembuhan. Konoe sedang bermimpi. Itu mimpi tentang masa ketika dia masih berada di Jepang. Ingatan masa lalu. Separuh perjalanan hidup Konoe. Bagaimana sosok manusia bernama Konoe ini terbentuk? Mengapa Konoe bisa menjadi seperti sekarang? Di ambang sadar dan lelap, Konoe menyaksikan alasannya. Menyaksikan masa kecilnya sendiri dari kejauhan. Konoe kecil sudah hidup sebatang kara sejak ia mulai bisa mengingat. Ingatan tertuanya adalah sosok kedua orang tuanya yang pergi meninggalkan rumah sambil membawa barang-barang besar. Pemandangan koper yang berderit nyaring saat dibawa menjauh. Punggung mereka berdua perlahan mengecil tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Hati kecilnya merasakan firasat buruk, ia pun mengejar orang tuanya dengan putus asa. Ia mencoba berpegangan, namun tangannya ditepis hingga ia jatuh tersungkur di tanah. Lututnya lecet dan darah mulai mengalir. Merah, warna yang sangat merah. Rasanya perih, air matanya tumpah. Namun yang ia dapatkan sebagai balasan hanyalah tatapan dingin. Padahal sebelumnya, mereka pasti akan memeluknya jika ia menangis. Mereka selalu ada di sisinya. Padahal harusnya begitu. Benar, hanya dalam satu malam, Konoe telah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ingatan itu ada di sana. Dasar dari diri Konoe adalah keputusasaan pada momen tersebut. Belakangan, ia baru mengetahui fakta bahwa keluarganya hancur karena kedua orang tuanya sama-sama berselingkuh. Rasa sayang di antara mereka sudah lama hilang, dan selama ini mereka hanya berpura-pura di permukaan saja. Begitu kepura-puraan itu hancur, Konoe menjadi sosok yang mengganggu bagi mereka berdua. Tidak ada tempat bagi Konoe. Ia ditinggalkan sendirian di rumah, dan urusan merawatnya diserahkan kepada seorang asisten rumah tangga sewaan. Asisten itu dipekerjakan hanya demi menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat, dan dia selalu memarahi Konoe dengan wajah tidak senang. Makanan memang tersedia, pakaian pun dicuci, namun tidak pernah ada percakapan yang tulus. Dia adalah orang yang hanya melakukan pekerjaannya saja. Teman-teman sekelas menertawakan Konoe. Karena menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kesendirian di rumah sebelum mulai sekolah, Konoe tidak mengenal orang lain. Yang ada hanyalah rasa takut akan penolakan. Karena itulah ia terisolasi sejak awal masuk sekolah, dan hal itu tidak berubah sampai ia lulus. Guru-guru pun memperlakukannya dengan kasar. Mereka menganggapnya sebagai pembawa masalah yang merepotkan. Meski Konoe dikucilkan atau bahkan dilempari batu, mereka justru menyalahkan Konoe. Itulah sosok Konoe di masa kecilnya. Selalu sendirian. Konoe menatap anak itu dengan tatapan kosong. Dalam kesadaran mimpi yang samar, ia melihat dirinya di masa kecil yang sedang menangis. Anak yang tumbuh besar dalam kesendirian, tanpa ada seorang pun di sisinya. Beberapa tahun berlalu, bahkan setelah masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi pun, Konoe tetap sendirian. Ia hanya mampu melakukan percakapan formal yang kaku. Selebihnya tidak bisa. Sebab Konoe tidak mengenal kasih sayang. Ia hanya mengenal kebencian dan keputusasaan. Ia merasa semua orang diam-diam membencinya, dan setiap kali pikiran itu muncul, kata-katanya tertahan. Kebiasaan memandang orang lain dengan penuh curiga telah mendarah daging. Dan hal itu tidak berubah sampai sekarang. Ah, benar. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Konoe tidak pernah bisa mengatasi trauma masa kecilnya. Konoe tidak bisa berubah. Ia tidak bisa berhenti menaruh curiga. Tentu saja Konoe pernah belajar bahwa tidak semua manusia itu jahat. Seharusnya memang begitu. Namun, karena ia sudah terlalu lama hidup dalam kecurigaan, jati diri Konoe telah mengeras dalam bentuk seperti itu. Mungkin sebenarnya akan lebih baik jika ia pergi ke konseling, mungkin akan lebih baik jika ia meminta bantuan kepada satu orang saja, namun ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak mampu hidup seperti itu. Ia tidak bisa mempercayai orang lain. Hasilnya, ia hidup sendirian sampai akhir, dan mati pun sendirian. Tidak ada orang yang menggenggam tangannya, tidak ada pula yang berduka untuknya. Itulah seluruh kehidupan Konoe sebagai orang Jepang. Karena kehidupan yang seperti itulah, pada hari itu, 25 tahun yang lalu, Konoe terpikat oleh kata ramuan cinta. Bukan pada manusia, melainkan pada obat itulah ia melihat sebuah keselamatan. Jika itu obat, ia tidak perlu merasa curiga. Meskipun ia tidak bisa mempercayai hati manusia, ia pasti bisa mempercayai obat. Orang yang meminum obat itu pasti akan menyukai Konoe. Demi tujuan itu,
Ia sanggup bertahan meski harus muntah darah berkali-kali. Meskipun rasanya sakit setengah mati, ia entah bagaimana bisa terus melangkah. Selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Memikirkan hari itu membuatnya sanggup berjuang sekuat tenaga. Ia sadar ini menyimpang. Ia tahu ini tidak benar. Meski begitu, bagi Konoe, hanya inilah cara hidup yang tersisa. Manusia yang telah menjalani hidup dengan cara yang salah, hanya bisa bersama seseorang dengan melakukan hal seperti ini. Begitulah pikir Konoe. Itu tidak benar loh, pikir Konoe. Terdengar sebuah suara dari suatu tempat. Di ambang mimpinya, Konoe merasa heran. Suara yang terasa akrab. Sepertinya pernah ia dengar sekali di masa lalu. Waktu yang sudah sangat lama sekali. Kamu bukan anak yang salah. Kamu adalah anak baik yang bisa berjuang demi orang lain. Itu adalah suara yang menenangkan. Suara yang lembut dan entah mengapa terasa hangat.